Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kami ingin mengkaji tentang hadis qudsi. Hadis qudsi dari asal kata Al-Qudus. Al-Qudus artinya mulia dan agung karena kesuciannya, kesucian Allah. Hadis qudsi juga disebut hadis Rabbani atau hadis ilahi. Hadis qudsi adalah kalamullah yang diterima secara langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan kita semua, langsung dari Allah tanpa pelantara malaikat Jibril, yakni kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ukhruju 'anil ajsami, keluarlah kamu semua daripada batang tubuhmu atau anggota badanmu, waruhi, dan keluarlah dari nyawamu atau roh, summa akhruju minal hubbi wal amr, kemudian keluarlah kamu semua daripada hukum dan perintah. Wata'tunani, maka sampailah kamu semua kepadaku. Shadaqallahul azim. Apa maknanya? Kita semua manusia diperintah oleh Allah, keluarlah kamu semua dari batang tubuhmu atau dari anggota badanmu, dan keluarlah kamu semua dari nyawamu, dari roh, kemudian keluarlah kamu semua daripada hukum dan perintahku, kata Allah, maka sampailah kamu semua kepadaku. Kalamullah. Shadaqallahul azim. Maksudnya adalah keluarlah kamu semua dari batang tubuhmu atau anggota badanmu, dan keluarlah kamu semua dari roh. Maksudnya adalah jangan aku akui badan-badanmu itu,
jangan kau akui hidupmu itu, karena badan-badan yang kau selama ini kau akui sebagai milikmu itu adalah milik Allah. Dan keluarlah kamu semua dari roh, dari nyawamu, dari jiwamu, dari hidupmu. Karena apa? Karena hidup atau roh itu adalah ruhullah. Hidup itu adalah Allah. Maka jangan sampai kita mengakui badan ini milik manusianya, jiwa ini, hidup ini milik manusianya. Di dalam hadis qudsi ini, kita semua manusia diperintah oleh Allah untuk keluar dari badan dan roh. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita tidak jadi Tuhan di dalamnya. Selama ini hidup dan badan kita akui sebagai hidup kita dan badan milik kita, sehingga kita menjadi Tuhan di dalamnya, sehingga kita menjadi penguasa di dalamnya, sehingga Allah sang pemilik badan dan sang pemilik hidup kita buang jauh-jauh. Kita tiadakan kewujudan Allah, kita tiadakan kehidupan Allah, kita tiadakan kekuasaan Allah, kita gaibkan Allah. Akhirnya yang wujud adalah diri manusia kita sendiri yang merasa mentuhani hidup dan badan ini. Karena itulah Allah perintahkan kita agar kita keluar dari jasad-jasadmu, agar kita keluar dari roh-rohmu, yakni hidup-hidup yang selama ini engkau akui sebagai hidupmu. Tujuannya untuk apa Allah perintah yang demikian? Agar kita semua menjadi wakil-wakil Allah, agar kita semua menjadi kembali apa yang dituju oleh Allah, kita menjadi khalifah Allah di bumi, pengganti Allah, wakil-wakil Allah di bumi ini. Yakni apa? Kita hanya menjadi wakil, kita hanya menjadi Abdullah. Jangan kita menjadi Dajjal, jangan kita menjadi Tuhan di dalam hidup dan badan ini, seperti yang selama ini kita rasakan bersama. Selama ini kitalah yang merasa wujud, selama ini kitalah yang merasa hidup. Karena itulah hidupnya Allah, wujudnya Allah, kita gaibkan keberadaannya selama ini. Apakah demikian yang dikatakan bertuhan itu? Coba kita tafakuri bersama di dalam hati yang terdalam. Selama ini kita
tampil di dunia ini seakan-akan kitalah yang berkuasa atas tampilnya hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Sudah sangat lamanya kita duduk berposisi di singgah sananya Allah. Mestinya yang duduk di singgah sana itu Allah, kok malah kita yang duduk di singgah sananya Allah. Hidup, wujud, kuasa sudah kita akui sebagai wujud hidup dan kuasa manusianya. Padahal posisi manusianya hanya sebagai wakil saja, hanya sebagai wadahnya Allah saja. Jangan ikut-ikut jadi Allah di dalamnya. Tugas kita hanya menjadi abdun yang selalu tunduk patuh kepada perintah-perintah penguasanya. Akan tetapi selama ini kita bertolak belakang dari hukum Allah. Buktinya selama ini Allah kita tiadakan di hati kita. Allah kita goibkan di hati kita. Malah kita mewujudkan diri kita sendiri di hati kita. Malah kita mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik kita. Maka dari itu di hadis qudsi Allah perintahkan ukhruju anil ajsami, keluarlah kamu semua dari batang tubuhmu, yakni dari badanmu, karena badan itu bukan milikmu. Waruhi, dan keluarlah kamu semua dari roh, dari nyawamu, dari hidupmu, karena hidup itu bukan kamu, bukan manusia yang hidup. Yang hidup itu hanya Allah dan badan ciptaan Allah. Hidup dan badan inilah zahir batinnya Allah. Batinnya itu hidup, zahirnya adalah badan-badan yang dicipta Allah ini. Badan-badan inilah tanda bukti bahwa Allah itu wujud, tanda bukti bahwa hidup itu wujud. Jadi hidup itulah yang laisa kamislihi syai'un. Hidup itulah yang tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup bisa menciptakan, hidup bisa mewujudkan apa-apa dan mewujudkan siapa-siapa. Buktinya badan-badan inilah bukti bahwa Allah bisa mewujudkan badan ini. Setelah badan ini terwujud, maka terwujudlah segala sesuatu apa yang kita pandang, dan terwujudlah segala sesuatu apa yang kita dengar, serta terwujudlah segala sesuatu apa yang kita rasakan selama ini. Rasa bahagia, rasa sedih, gundah gulana, semuanya terwujud karena adanya wujudnya hidup, karena ada wujudnya Allah. Inilah kenyataan Allah. Tanpa nyatanya hidup, maka segala sesuatu tak akan terwujud. Badan kita
tak akan terwujud. Bila badan kita tak wujud, maka segala sesuatu yang ada di luar diri kita, alam semesta ini takkan wujud buat kita. Maka dari itu, setelah keluarlah dari roh, kemudian keluarlah kamu semua dari hukum dan perintah Allah. Maksudnya apa? Hukum dan perintah Allah. Loh, kok malah kita diperintah Allah keluar dari hukum-hukumnya Allah? Kita diutus keluar dari perintah-perintah Allah. Apa maksudnya? Yang dimaksud, kita semua disuruh, diperintah keluar dari hukum-hukum dan perintah-perintah Allah, yakni kita disuruh keluar. Maksudnya adalah kita tidak boleh mengaku-ngakui hukum-hukum dan perintah-perintah Allah di dalam hidup dan badan ini. Yakni apa? Yakni di saat kita masih duduk di syariat, kita duduk sebagai orang awam yang belum kenal Tuhan, maka saat itu hati kita buta akan Allah, buta akan siapa yang bernama Allah itu. Zat yang bernama Allah itu siapa? Kita buta. Sehingga selama ini kita berhukum dan kita menjalankan perintah, akhirnya jatuh kepada linafsi, yakni ibadahku hamba, perintahku hamba, sholatku hamba, puasaku hamba, hidupku hamba, badanku hamba, seluruhnya diakui oleh manusianya. Karena selama ini manusianya telah mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Seolah-olah saja kita selama ini bertuhankan Allah, seolah-olah saja koyok-koyoke bertuhan, seakan-akan bertuhan. Akan tetapi selama ini hati kita kufur, hati kita mendustai Allah, hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Buktinya apa? Buktinya Allah gaib bagi kita selama ini. Allah tiada bagi kita selama ini. Allah tidak hadir di hati kita selama ini sebagai Tuhan. Yang hadir selama ini, yang wujud selama ini di hati kita kan diri kita sendiri yang merasa mentuhani hidup dan badan ini. Selama ini kita sholat seolah-olah diri kitalah yang bisa sholat, kita ibadah seolah-olah kitalah yang bisa ibadah, kita bekerja seolah-olah kitalah yang mampu bekerja, kita mengaji, kita sholawatan, kita berzikir, seolah-olah semua perbuatan dan kekuasaan diri kita sendiri selama ini. Akhirnya hati pulang rojiun kepada hamba. Maka ketika hati kita berpulang kepada hambanya yang merasa melakukan, hambanya yang merasa berkuasa melakukan semua itu, maka inilah amal yang fana, amal yang hancur lebur,
Jadi jangan kita andalkan amal-amal yang sedemikian rupa ini, tak akan sampai kepada Allah, karena seluruh amal itu hingga sejak dimulai akil balik sampai setua ini, seluruh amal-amal ibadah kita jatuh ke alam yang fana. Di mana alam fana itu? Ya alam diri manusia kita. Selama kita masih berkuasa atas hidup dan badan ini, maka fanahlah seluruh amal ibadah kita. Maka dari itu Allah utus, Allah perintahkan kepada Nabi dan Allah perintahkan kepada seluruh manusia, ukhruju anil ajsami, keluarlah kamu semua dari badan-badanmu, waruhi, dan keluarlah kamu semua dari nyawamu, dari hidupmu. Tsumma akhruju minal hukmi wal amr, kemudian keluarlah kamu semua dari hukum-hukum dan perintahku, fataktunani, maka sampailah kamu semua kepadaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya, bila kita sudah tidak mengakui di dalam hati kita bahwa hidup ini hidup manusia kita, bahwa badan ini badan manusia kita, bahwa seluruh amal-amal yang kita perbuat selama ini bukan milik kita, maka kembalilah kita semua ke alam robbaniyah, ke alam akhirat, ke alam lillahi ta'ala. Ketika sudah nyata bahwa hidup dan badan ini milik Allah di hati kita, ketika sudah nyata di dalam hati kita semua perbuatan perintah-perintahnya badan ini, sudah kita nyatakan bahwa apa yang tergerak di dalam batang tubuh ini hanya dari kehendak Allah, bukan kehendak manusianya, maka fataktunani, maka sampailah kamu semua kepadaku. Maksudnya hidup badan, perintah pergerakan badan ini kembali kepada Allah lagi, yakni dimiliki ketika manusianya sudah mati, sudah tak merasa hidup, sudah tak merasa memiliki badan, sudah tak merasa memiliki seluruh syariat-syariatnya badan. Inilah manusia-manusia yang sudah kembali ke alam bakok, ke alam kekal. Siapa manusia yang kembali ke alam kekal itu? Manusia yang sudah rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini milik Allah, ciptaan Allah, dan bahwa apapun yang tergerak oleh badan-badan ini melaksanakan syariat-syariatnya badan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya sudah kembali ke alam bakok, alam kekal, yakni lillahi ta'ala, sudah jadi milik Allah, sudah menjadi af'alullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah cuplikan hadis qudsi yang kita kaji malam ini. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Ta'ala. Semoga
Allah selalu membimbing hati kita semua. Semoga Allah memudahkan perjalanan-perjalanan kita semua menuju rojiun kepada Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.